Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang kuasa, Engkau Allah yang mulia. Kami semua mengucap syukur Tuhan akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kami setiap langkah kami. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang membukakan hati kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan dengan kata-kata yang mudah kami mengerti, sehingga kami mengerti maksud Tuhan, memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami ya Tuhan. Jangan biarkan hati kami keras, lunakkanlah hati kami yang bebal Tuhan, sehingga kami mampu mengerti maksud-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih boleh menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkat ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang menerangkan ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini peristiwa yang luar biasa, kenaikan Yesus ke surga. Setiap tahun sekali orang Kristen di seluruh dunia memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Ini salah satu peristiwa yang penting. Dari yang pertama, di mana Yesus lahir, di mana Yesus mati, di mana Yesus bangkit, dan ketika Yesus naik ke surga. Ini yang tercatat, dan ini juga dicatat dalam kalender kita menjadi hari libur ya, dari libur nasional di kalender kita. Ini bukan hanya sekedar hari libur, tetapi ini bagaimana di hari ini kita bersama-sama memperingati di mana ketika Yesus naik ke surga dengan cara yang disaksikan oleh para murid saat itu. Yesus melayang, kemudian awan menutupinya, kemudian hilang dari pandangan mereka. Secara manusia, kalau kita pandang, manusia tidak mungkin mengalami hal yang seperti ini. Tidak mungkin. Bisa terjadi, sama seperti Elia, tiba-tiba menghilang, tidak mengalami kematian. Dan ada beberapa hal lagi yang lainnya, tokoh Alkitab yang memiliki hal seperti itu, tiba-tiba hilang karena Tuhan yang mengangkat mereka. Ini peristiwa yang menakjubkan, karena Tuhan Yesus yang punya kuasa. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Apa yang mau Tuhan
melalui peristiwa ini. Apa kata firman Tuhan? Apa sih maksud Tuhan? Kenapa Tuhan menunjukkan ketika Tuhan harus naik ke surga? Kenapa harus para murid-murid itu berkumpul untuk melihat Yesus naik ke surga? Kan bisa langsung saja Yesus bangkit kemudian naik ke surga. Kenapa harus disaksikan? Karena peristiwa ini butuh saksi. Mereka berkumpul untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan naik ke surga, untuk menyaksikan bagaimana kemuliaan Allah yang sungguh luar biasa. Ya. Di sini ada maksud yang perlu kita lebih pahami lagi dari arti kenaikan Yesus ke surga. Ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 2 pun menjelaskan makna dari Yesus naik ke surga. Firman Tuhan mengatakan bahwa gini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Inilah yang Yesus sampaikan kepada para murid. Yesus harus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah disediakan tempat khusus, tempat yang bersama-sama dengan Kristus berada. Kita akan ada bersama dengan Kristus. Sungguh luar biasa ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita. Inilah suatu jawaban ketika murid bertanya kepada Yesus, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Yesus menjawab, engkau tidak perlu masa waktunya yang ditetapkan oleh Bapa, oleh kuasanya. Ini yang dimaksudkan bahwa ketika Yesus naik ke surga, ketika dia menyediakan tempat bagi kita di sana, itulah bahwa kerajaan Israel dipulihkan. Tetapi kita tidak tahu masanya, karena Allah menetapkan secara rahasia. Tidak ada yang tahu. Sekalipun orang katakan, oh tahun 2012 kiamat mana? Sudah gencar-gencarnya, bahkan ada bilang nama apa? Akhir zaman 2012. Sekarang juga ada gencarnya akan ada kiamat sedang mau datang. Manusia mungkin bisa, wah prediksi gini, prediksi gitu. Tetapi belum tentu. Karena manusia tidak tahu masa dan waktunya kapan. Tetapi yang pasti, ini yang pasti, bahwa Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga, Dia sudah menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau di dunia ini kita tidak punya rumah, kalau di dunia ini kita tidak punya tempat tinggal, kita tidak punya tempat yang kita tuju. Tetapi di surga kita sudah punya tempat karena sudah disediakan. Ya memang kita di dunia ini, Yesus jelas katakan, serigala punya sarang, burung punya sangkar, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kalau ikut Yesus, tidak punya tempat tinggal di dunia ini. Jadi jangan khawatir kalau kita tidak punya rumah, tidak punya tanah. Toh harta, semua harta yang ada di dunia ini tidak akan kita bawa ke surga. Kita akan tinggalkan. Untuk apa kita memendam harta di dunia? Toh akan karat. Lebih baiklah kita menyimpan harta surga. Mari itu jangan menjadi pikiran kita. Bagaimana kita di dunia berlomba-lomba dengan
berlomba-lomba untuk mencari kebenaran. Ketika kita ikut Yesus, ya tidak salah, benar. Kita di dunia ini butuh kemakmuran, butuh uang, butuh harta, emang butuh. Tetapi pekerjaan jangan jadikan nomor satu bagi kita. Jangan gara-gara pekerjaan kita lalai, tidak setia kepada Tuhan Yesus. Padahal jelas-jelas Yesus ke surga itu sudah menyediakan tempat bagi kita. Kalau Tuhan Yesus menyediakan tempatnya bagi kita di surga, berarti kita harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah menyediakan tempat, bukan malah menjauhi Tuhan Yesus, bukan malah menjauhi persekutuan, bukan malah menjauhi ibadah. Justru kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus ke surga itu menyediakan tempat, berarti kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Kita harus semakin bersyukur dan memuliakan Tuhan karena Dia begitu baik telah menyediakan tempatnya bagi kita. Jadi setiap orang yang percaya tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir untuk tempat tinggal kita. Tidak perlu khawatir karena harinya di kiamat. Wah, nanti kalau aku mati bagaimana? Tidak khawatir. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hidup kita sudah dijamin. Kita sudah punya tempat, kita sudah booking dulu. Sudah booking. Tuhan Yesus yang mau booking tempat kita. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi jangan khawatir akan tempat tujuan kita nantinya ketika kita sudah mati. Karena Tuhan Yesus dengan Dia naik ke surga, Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Ketika Yesus naik ke surga, agar Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Ya. Kalau Allah tidak naik ke surga, maka Roh Kudus itu tidak dicurahkan kepada kita. Ini adalah janji yang diberikan Allah kepada manusia. Allah, Yesus tidak membiarkan manusia sendirian. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 sampai 11 mengatakan, Yohanes 16 ayat 7. Ya. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, dan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Maka Yesus itu harus naik ke surga supaya penghibur itu datang, diutus oleh Tuhan Yesus untuk menghibur kita. Dan bukan hanya itu, di dalam Yohanes 14 ayat 15 juga mengatakan hal tersebut. Yohanes 14 ayat 15 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh
tanpa adanya Roh Kudus, kita akan sulit menjadi saksi. Karena di ayat 8 jelas bahwa Roh Kudus dicurahkan supaya kita menjadi saksi di seluruh dunia. Menjadi saksi. Jadi ketika Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak orang, murid-murid dan semua yang percaya menyaksikan Yesus naik ke surga. Mereka harus menyaksikan itu dan disampaikan kepada orang bahwa inilah yang terjadi. Oh, Yesus naik ke surga. Berita keselamatan harus kita saksikan. Tanpa adanya Roh Kudus, kita tidak mampu menjadi saksi. Kita tidak berani memberitakan Injil kalau tidak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memberi kekuatan kita, keberanian, sehingga kita bisa berkata-kata. Ya. Kalau Roh Kudus tidak ada pada saya mungkin tidak bisa atau tidak berani berkata-kata menyampaikan firman Tuhan. Karena yang berkata menyampaikan firman itu Roh Kudus di dalam diri. Dia Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada saya. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus dicurahkan Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga Roh Kudus itu yang selalu menuntun kita, memberikan pengetahuan kepada kita. Kita sanggup berkata-kata, kita sanggup menyaksikan kemuliaan Tuhan, kita sanggup menyaksikan kebaikan Tuhan, kita sanggup menceritakan keselamatan kepada setiap orang, karena Roh Kudus yang memberi keberanian dan pengetahuan kepada kita. Kita bisa melakukan apapun. Tetapi ketika kita bersama dengan Roh Kudus, ingatlah bahwa kita mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Sebagai contoh, ketika kita melakukan kejahatan, kita melakukan dosa, ada perasaan yang tidak enak, deg-degan. Mungkin kalau misalnya contohnya mencuri, kemudian deg-degan, udah kencang takut nanti kalau itu sebenarnya Roh Kudus yang mengingatkan kita. Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita kalau kita berbuat kesalahan. Ya, kalau kita berbuat sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Roh Kudus itu mengingatkan kita. Ketika kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita. Berarti tergantung kita mendengarkan suara Roh Kudus apa enggak. Ya. Kalau ketika kita mau berbuat salah, kemudian kita mendengarkan peringatan dari Roh Kudus, maka kita tidak jadi melakukan hal itu. Tetapi kalau kita ya, Roh Kudus jelas-jelas mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan kejahatan, kita masih melakukannya. Berarti namanya enggak peka. Itu pokok. Sudah tahu itu salah, tetap dilakukan. Sudah jelas itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetap dilakukan. Tuhan tidak suka dengan itu, makanya Tuhan mengutus Roh Kudus. Kita harus melatih diri kita untuk lebih peka mendengarkan Roh Kudus, lebih peka mendengarkan suara, oh yang melakukan ini berkenan gak di hadapan Tuhan. Nah, jadi sebelum kita melakukan suatu tindakan, kita harus melihat dulu, sudah benarkah yang saya lakukan? Sudah pas belum yang saya kerjakan ini? Menyakiti hati Tuhan enggak yang saya lakukan ini? Ingat, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Jangan padamkan roh. Jangan sampai roh yang diberikan kepada kita itu menjadi padam. Wah, bagaimana Pak? Emangnya api bisa padam? Bisa padam. Api itu bisa padam.
Biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layaklah Tuhan. Seharusnya roh di dalam diri kita itu harus berkobar. Roh Kudus di dalam diri kita. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Roh Kudus itu adalah anugerah bagi kita. Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu suatu yang istimewa yang diberikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Semakin dekatlah kepada Tuhan, semakin dekatlah kepada firman-Nya. Terimalah firman Tuhan dengan sukacita. Maka kita akan lebih lagi mendengarkan suara Roh Kudus yang mengingatkan kita. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Karena Dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Yang ketiga, Yesus naik ke surga. Dia ingin menunjukkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya bahwa di ayat yang ke-11 mengatakan bahwa hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Jadi artinya bahwa ketika Yesus naik ke surga, Dia sudah menunjukkan cara bagaimana Dia akan datang kembali kedua kalinya nanti. Sekalipun kita tidak tahu kapan masanya, kapan waktunya, kapan ya Tuhan Yesus akan kembali lagi untuk kedua kalinya. Kita manusia, semua manusia tidak ada yang tahu kan hal itu. Kalau ada yang mengatakan, wah aku dapat penglihatan tahun 2012 itu akan Yesus datang kedua kalinya, jangan percaya. Tidak ada yang tahu rahasia ini. Ya, tidak ada yang tahu. Kalau tuan rumah tahu pencuri malam ini akan datang, sudah siap-siaplah mereka. Sudah lapor polisi dulu. Wah nanti ada pencuri nanti malam datang, sudah lapor, sudah dikepung pencurinya datang. Tuhan Yesus itu datang seperti pencuri. Siapa yang tahu kapan waktunya? Entah itu kita waktu tidur malam tiba-tiba Yesus datang, kita tidak tahu. Entah itu saat ini sedang kita aktivitas, kita naik motor tiba-tiba kita diangkat, kita tidak tahu. Tetapi Tuhan Yesus sudah menunjukkan caranya, bagaimana Dia akan datang kembali. Karena di ayat 11 jelas malaikat Tuhan berkata di situ, dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Jadi ketika para murid melihat Tuhan Yesus naik ke surga ditutupi awan, begitulah cara Dia nanti Yesus datang ke dunia ini yang kedua kalinya. Dari awan turun dengan tubuh kemuliaannya yang bersinar. Yesus akan datang kedua kalinya. Dia menunjukkan caranya. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya, tetapi Yesus menunjukkan caranya. Tidak ada seorang yang tahu. Tetapi kita patut percaya kepada Tuhan dan terus percaya bahwa Tuhan Yesus ini sudah memberikan nubuatan bahwa dikatakan akan datang kembali. Akan datang kembali. Nubuatan ini masih menjadi nubuatan, belum terjadi. Tetapi tanda-tanda, karena kedatangan Yesus ditandai banyak hal. Jadi sebelum Yesus datang itu ya kita tidak tahu masanya. Tetapi tanda-tanda itu nyata. Pastinya banyak guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu, gempa bumi, bencana alam terjadi di mana-mana. Itu hanya tanda. Ya, itu hanya tanda. Kita tidak tahu tandanya sampai beberapa tahun ke depan tanda-tanda itu terjadi. Hari ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa maksud Tuhan Yesus naik ke surga bukan sesuatu hal yang sepele. Dia punya maksud tersendiri untuk ditunjukkan kepada kita. Ketika murid-murid melihat ke langit, mereka tidak tahu akan hal itu kalau tidak diberitahu oleh malaikat bahwa Yesus akan datang kembali kedua kali. Karena apa yang disampaikan Yesus pada saat itu
Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, ketika malaikat menyampaikan hal itu, mereka mengerti bahwa akan tiba waktunya Tuhan Yesus untuk datang kedua kali, sama seperti cara Dia naik ke surga. Firman Tuhan pada hari ini sungguh memberikan maksud yang luar biasa bagi kita, bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yesus naik ke surga dengan maksud agar Dia bisa mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita yang percaya kepada-Nya. Karena Dia naik ke surga, Dia menunjukkan cara bagaimana Dia akan datang untuk yang kedua kalinya, mengangkat semua orang yang percaya kepada-Nya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas segala yang Kau berikan kepada kami. Buat saat ini ya Tuhan, segala pujian-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, memang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi ini kami berikan dengan sepenuh hati kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan, yang memberi kepada Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Bila firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, sehingga iman kami sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, dan kami tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami dan memberkati kami. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Nya, mencurahkan berkat-berkat-Nya sampai berkelimpahan kepada engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, serta berkat-berkat daripada Tuhan menyertai engkau, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.